Laporan selesai. Gimana teman? Otan udah cocok kan jadi pemimpin upacara? Pose berdiri tegak seperti ini merupakan posisi pengawasan yang dilakukan oleh Mirkat teman. Mereka akan mengawasi sekeliling untuk memastikan seluruh anggota kelompok aman dari bahaya. Tugas mengawasi biasanya dilakukan oleh Mirkat betina, sementara Mirkat jantan bertugas menyerang jika ada predator yang mendekat. Wih, pembagian tugas yang keren! Diselesaikan dengan baik. Sebenarnya ada masalah apa sih sampai kalian harus bertengkar seperti ini? Saatnya Detektif Otan beraksi maksudnya. Ternyata sumber masalahnya karena rebutan ingin jadi pemimpin, teman. Mirkat hidup berkoloni atau berkelompok. Setiap koloni terdiri dari 30 sampai 40 ekor. Setiap koloni akan dipimpin oleh satu ekor Mirkat dewasa sebagai pemimpin sekaligus pelindung. Untuk bisa memimpin kelompoknya, Mirkat dewasa akan bersaing untuk saling mengalahkan. Kalau Otan boleh saran, lebih baik diadakan pemilihan aja sob, biar adil. Ingat ya, yang kalah harus mau nerima kekalahannya, biar bisa hidup rukun damai. Untuk membuktikan kesigapan sobat satu ini, Otan dan Paman akan melakukan uji coba nih. Percobaan kali ini adalah menakut-nakuti si Mirkat menggunakan suara elang. Suara elang dipakai karena elang merupakan predator alami mereka. Speaker sudah siap. Paman sudah siap. Laksanakan. Sobat Otan ini langsung bereaksi. Mirkat pengawas langsung memberi peringatan ke Mirkat lain agar segera masuk ke lubang. Nggak hanya itu, Mirkat pengawas akan keluar lubang paling awal untuk memastikan kondisi aman. Teman, Sobat Otan ini merupakan keluarga musang yang berasal dari selatan benua Afrika. Mirkat aktif mencari makan saat siang hari, teman. Saat malam, mereka memilih istirahat di dalam lorong-lorong bawah tanah. Sobat Otan ini tidak memiliki cadangan lemak pada tubuhnya. Oleh karena itu, mereka harus mencari makan setiap hari. Teman, struktur organisasi dalam koloni Mirkat tergolong sangat baik loh. Membagi kelompoknya dalam 3 tugas utama. Kelompok pertama bertugas untuk mencari makan. Kelompok kedua bertugas sebagai penjaga. Terakhir bertugas mengawasi anak-anak. Kalau tugas Otan yaitu memberikan informasi kepada teman-teman semua. Cie. Hidup dan tinggal di dalam lorong yang mereka buat. Kalau lorongnya kita tutup dengan batu, kira-kira apa yang akan mereka lakukan ya?
susah payah mereka berhasil membuka lubangnya, teman. Sobat Otan ini tidak menerima kehadiran benda asing yang mengganggu sarangnya. Karena itu, mereka akan menyingkirkannya dibandingkan membuat lubang baru. Maafkan paman ini ya, Sob. Dia memang suka iseng. Teman, kecil-kecil begini, si Mirkat merupakan penggali yang ulung loh. Dia juga memiliki penciuman yang hebat. Nah, untuk membuktikan kehebatannya, Otan akan melakukan uji coba nih. Kali ini paman akan mengubur makanan kesukaan si Mirkat. Tuh kan, nggak pakai lama, dia bisa menemukan makanannya, teman. Keunikan lainnya, Sobat Otan ini dapat menggali pasir sejumlah berat badannya hanya dalam waktu beberapa detik saja loh. Keren kan? Ya ampun, Sob. Kalian belum pada sarapan ya? Lapar banget nih kelihatannya. Lihat cara dia mengeluarkan makanannya. Cukup cerdik. Dia memutar bambu agar ulat jatuh melalui lubang-lubang kecil, teman. Teman, sekarang waktunya membahas sobat keren yang satu ini. Kak, jangan marah gitu dong mukanya. Aduh, bawa teman-temannya lagi. Gimana ini coba? Ampun kak, ampun. Otan cuma bercanda kok, beneran. Loh, kok pada disorakin? Walah, ternyata komunitas Sugar Glider lagi pada kumpul, teman. Rame banget ya, udah kayak nonton Persib aja. Kalau komunitas SG sudah kumpul begini, pasti yang namanya panjat tali nggak akan ketinggalan. Wajib jep hukumnya. Wih, Sugar Glidernya Kak Opik nih yang menang. Cepat banget ya, cuma beberapa detik. Cakep. Bukan cuma jago panjat, hewan berkantung ini juga penerbang jempolan, teman. Seperti SG-nya kakak yang satu ini nih. For your information, jarak kakak Juna ke SG adalah 2,5 meter, teman. Lumayan jauh. Wih, cakep. Hewan yang dalam bahasa Indonesia disebut posum layang ini bisa mendarat dengan tepat di tangan Kak Juna, teman. Mantul! Tepuk tangan dong buat Kak Juna. Membran sayap di samping tangannya sangat membantu ketika melayang di udara. Ekornya pun harus senantiasa menghadap ke atas supaya memudahkan si posum layang mengarahkan tujuannya. Loh, kok si kakak mencet-mencet beginian? Jadi teman, ini adalah clicker. Fungsi dari clicker adalah untuk merangsang pendengarannya supaya SG-nya mau loncat. Otan jadi penasaran nih. Kalau Kak Junanya kita ganti dengan Kak Vini, si posum layangnya masih mau loncat nggak ya? Wah, ternyata tetap mau loncat SG-nya, teman. Kenapa gitu ya?
selidik, si sugar glider ini loncat bukan karena bonding dengan owner, melainkan karena takut. Sehingga dia mencari tempat lain yang lebih aman. Mau ownernya atau bukan, gak masalah. Oh, begitu rupanya. Mata siapa itu? Kayaknya Otan lagi diawasin nih. Tatapannya tajam, paruhnya runcing, cakarnya seperti siap menerkam. Jangan-jangan kamu mengincar Otan ya? Udah dong sob, Otan jadi merinding diskon nih. Otan tahu, ia adalah salah satu raja di angkasa. Iya, ini si elang laut. Lebih tepatnya sih, elang laut dada putih. Tidak! Ia mulai beranjak dari tempatnya. Kabur! Otan udah gaya raja. Gak taunya kamu mengincarikan mainan ini ya? Sergapannya, wih, tepat dan senyap. Walaupun sambil terbang, tak sedikit pun meleset. Si elang laut dada putih ini diberi julukan mesin terbang hidup. Julukan ini bukan tanpa alasan. Dengan bentang sayap sekitar 3 meter ini, ia mampu terbang hingga kecepatan 115 km per jam. Wih, udah kayak mobil balap aja. Yap, beginilah si burung elang laut ini dilatih. Tak hanya menjaga dan merawat satwa, para zookeeper di Lembang Park Zoo ini juga melatih para satwa setiap hari. Si elang dada putih yang bernama Jack ini juga ikut dalam latihan. Hal ini dilakukan agar satwa liar seperti Jack tetap punya kemampuan dan naluri seperti halnya ia hidup liar di alam. Jadi, kalau sewaktu-waktu ia dilepas kembali ke alam, ia tetap bisa bertahan hidup. Pada dasarnya, elang memang sudah punya kemampuan super ini. Teman di rumah tahu apa saja kelebihannya? Yap, tak hanya pandangannya yang tajam, penglihatan si elang juga sangat tajam. Matanya punya kemampuan 4 hingga 5 kali lebih baik dari mata manusia. Makanya, ia tetap bisa fokus melihat mangsanya walaupun dalam keadaan bergerak cepat. Dibandingkan dengan kepalanya, ukuran mata elang termasuk kecil. Letaknya miring 30 derajat dari pusat wajahnya. Letak matanya ini memungkinkan elang dapat melihat sekelilingnya sampai 340 derajat. Artinya, ia dapat melihat sekelilingnya, kecuali di belakang kepalanya. Wih. Pantas saja tak ada sasaran yang dapat lolos darimu, sob. Oh iya teman, si elang laut dada putih ini juga banyak tinggal di Indonesia loh. Ia banyak tinggal di pesisir laut, sungai, rawa-rawa, bahkan daerah di ketinggian 3000 meter loh. Si elang laut dada putih ini termasuk ke dalam kelompok burung-burung pemangsa alias bird of prey. Di alamnya, burung ini dapat hidup hingga rentang waktu 30 tahun. Si elang tak hanya baik penglihatannya, ia juga mampu membedakan mana yang merupakan mangsanya dan mana yang bukan. Si raja angkasa ini sangat peka terhadap benda-benda kecil bergerak di sekitar mereka. Jika berada dalam jangkauan pandangannya, setiap yang bergerak akan disambarnya. Nah, Otan mau melakukan pembuktian sederhana. Ya, tentu saja masih dibantu oleh Kak Nurma yang kece ini. Kak Nurma akan pakai mainan bergerak ini nih. Kita lihat, apakah ia akan bereaksi terhadap gerakannya? Ayo Kak, kita mulai saja. Putar. Nah, ya, begitu. Tinggal ditaruh di lintasan deh. Melaju. Ayo
Ayo Jack, sekarang giliranmu. Wih, tanpa babi bu, si Jack langsung menanggapi. Kamu memang satwa yang tanggap, sob. Kalau jadi anggota pramuka, pasti kamu sigap. Teman di rumah lihat itu kan? Mainan bergerak ini langsung disambarnya. Si Jack ini pandai sekali menyelaraskan anggota tubuhnya. Padahal jarak awalnya hanya sekitar 5 meter saja. Dalam jarak sedekat itu, ia mampu menyelaraskan gerak sayap dan cakarnya untuk menyambar. Coba kita lihat dalam gerakan lambat. Si elang dada putih ini tahu kapan harus mulai ancang-ancangan cakarnya untuk menggenggam sasaran. Pembuktian kali ini, Otan nyatakan berhasil. Wih, manuvernya cakep banget. Coba kita lihat sekali lagi teman. Melewati celah sempit begitu. Cakep. Teman di rumah ada yang tahu nggak ini burung apa? Apa? Elang. Masih kurang tepat ya. Sini Otan kasih tahu. Jadi teman, ini adalah burung alap-alap jambul. Ingat ya, alap-alap jambul aja, bukan alap-alap jambul Katulistiwa. Sobat Otan ini sekilas memang mirip banget sama burung elang. Secara, elang dan alap-alap sama-sama berasal dari famili Accipitridae, alias keluarga burung pemangsa. Yang membedakan elang dan alap-alap adalah ukurannya. Sebagaimana alap-alap lain, ukuran alap-alap jambul juga jauh lebih kecil teman. Alap-alap jambul dewasa saja panjang tubuhnya hanya 30 cm. Bandingkan dengan elang laut yang bisa mencapai 1 meter. Weh. Namun, ukuran kecil malah jadi berkah bagi burung yang dalam bahasa Inggris disebut Chris Goshawk. Dengan gaya gravitasi yang rendah, si Chris Goshawk menjadi lebih leluasa bermanuver, terutama saat melewati celah sempit teman. Mantul! Ditambah penglihatan yang sangat tajam, mangsa sekecil mencit ini dari jarak puluhan meter pun tetap terlihat teman. Ngomong-ngomong mata elang, teman di rumah pasti sudah sering dengar dong istilah mata elang ini. Untuk menunjukkan betapa tajamnya mata si Raja Udara ini, Otan mau bikin air attack teman. Paman Toha siap. Ya, lempar. Wih, cakep. Jadi teman, yang dimaksud air attack adalah menyergap makanan selagi terbang di udara. Makanan yang dilempar adalah daging lele yang sudah dipotong kecil-kecil. Berkat ketajaman matanya, daging sekecil ini pun berhasil dia tangkap. Benar-benar mata elang ya, cakep. Oh iya, hampir kelupaan. Kenalin teman, burung elang yang air attack ini namanya lanut. Lucu ya namanya. Lanut adalah elang paria alias black kite. Supaya mahir melakukan air attack seperti si lanut ini, perlu latihan yang tidak sebentar teman. Yang utama adalah timingnya harus tepat dan presisi, supaya makanannya nggak meleset. Tapi kok bisa sih potongan lele sekecil ini bisa terlihat oleh si burung elang dari jarak puluhan meter? Sambil terbang pula. Ya tentu bisa dong. Soalnya sobat Otan yang satu ini dianugerahi retina yang dilapisi sel pendeteksi cahaya. Selain itu, elang juga mampu membedakan warna. Sehingga si penguasa angkasa ini bisa tetap fokus melihat mangsanya, bahkan ketika sedang terbang di ketinggian gedung 10 lantai sekalipun teman. Weh.
yang satu ini ternyata suka mandi. Tuh lihat, mandi keciprak-keciprok di kolam. Ada-ada aja ya.